Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini di channel YouTube ini, khususnya di konten ini, kita akan membahas mengenai tentang materi teknologi multimedia, di mana kita akan bahas secara runtutnya, secara jelasnya mengenai tentang teknologi multimedia, di mana yang akan dibahas poin-poinnya adalah penjelasan menurut para ahli, terus kelebihan dari teknologi itu sendiri, klasifikasi dan karakteristik multimedia, pembelajaran di SD-nya yang seperti apa, serta penjelasan teori kerucut pengalaman dari Edgar Dead, ya, yang akan dibahas satu persatu pada konten video ini. Mari sebelum kita memulai konten ini atau membahas tentang materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar berjalan dengan baik, terus dapat ilmu juga yang bermanfaat untuk kita semua di hari ini, atau dari pembelajaran dan pembahasan diskusi tentang materi teknologi multimedia. Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang teknologi multimedia. Pembahasan pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian multimedia menurut tafsiran beberapa ahli. Tafsiran yang pertama adalah menurut MC Cormick di tahun 1996. Dia berpendapat bahwa di dalam multimedia terdapat suara dan gambar. Artinya, dalam suatu media dapat dikatakan media atau multimedia itu terdapat suara dan gambar, yang artinya bisa didengar serta bisa dilihat. Setelah itu adalah menurut Ross tahun 1996. Beliau berpendapat bahwa multimedia itu sebagai kombinasi dari komputer dan video. Artinya multimedia itu adanya kombinasi antara komputer serta di dalam komputer itu berbentuk video. Hasilnya adalah berbentuk video. Dan yang terakhir adalah menurut Gumlar tahun 2014. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tools atau alat bantu dan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan berkomunikasi. Artinya, multimedia ini dapat dikatakan berbentuk komputer yang mampu menyajikan apa saja, yang mampu menyajikan animasi, suara, dan seperti yang lainnya yang sekarang kita alami di zaman digitalisasi sekarang, yaitu seperti contohnya adanya aplikasi YouTube itu sendiri. Itu adalah bentuk dari penggunaan komputer dalam menyajikan berbentuk layanan karya, serta mampu bisa dijadikan sebagai navigasi, interaksi, dan berkomunikasi penggunanya. Ya, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai tentang definisi atau pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Setelah ini kita bahas mengenai kelebihan dan kemudahan teknologi multimedia. Artinya adanya menumbuhkan sikap atau digitalisasi di sekolah. Artinya adanya pembiasaan menggunakan teknologi sebagai bahan ajar di sekolah. Pertama, keunggulannya dari digitalisasi sekolah adalah mempermudah proses belajar mengajar antara siswa dan guru, baik dilakukan secara langsung maupun jarak jauh, ya, daring ataupun jarak jauh. Setelah itu, siswa mudah mengakses semua bahan ajar atau bahan ujian dalam satu jaringan. Yaitu adalah kelebihan kedua. Terus apalagi kelebihan yang pertama? Kelebihannya pembelajaran tidak berpusat pada guru tetapi berpusat pada siswa. Siswa mampu mengeksplorasi apa yang ia dapat dan apa yang ia lihat. Yang kedua, adanya kerja kolaboratif. Adanya pertukaran informasi baik antara siswa maupun antar siswa dan guru. Setelah itu, adanya pemikiran kritis atau menumbuhkan sikap kritis dari apa yang anak lakukan.
Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang tepat. Setelah itu, di era penyebaran virus yang sangat berbahaya ini, semestinya digitalisasi ini sangat bisa menanggulangi virus tersebut dalam proses pembelajaran. Seharusnya digitalisasi di sekolah ini harusnya ditekankan dari sejak dini agar adanya pembiasaan menggunakan teknologi sebagai bahan ajar pendukungnya. Nah, bagaimana fitur yang ada digitalisasi sekolah ini? Yang pertama, adanya kelas maya. Artinya adanya kelas di mana kita tidak perlu bertatap muka dengan sesama teman ataupun oleh guru itu sendiri, yang artinya bisa belajar dilakukan di mana saja. Yang kedua, adanya video pembelajaran yang di mana guru sebagai fasilitator bisa menambahkan atau menguatkan materi yang diajarkan menggunakan digitalisasi ini, bisa lebih ditekankan dengan menggunakan video pembelajaran. Adanya bank soal yang bersifat digital atau online, serta adanya buku sekolah yang bersifat elektronik, peta budaya, serta laboratorium maya. Artinya itu adalah beberapa salah satu fitur yang bisa menguatkan kita dalam mengembangkan atau menumbuhkan sikap digitalisasi terhadap anak itu sendiri atau sikap teknologi multimedia di sekolah itu sendiri. Karakteristik yang pertama adalah media audio. Media audio ini media yang mengandung pesan dalam bentuk audiktif, artinya hanya bisa didengar saja tanpa adanya suatu yang dapat dilihat maupun dapat berbentuk benda yang bergerak, tapi hanya bentuknya adalah suara saja di dalam penyampaiannya. Media yang kedua itu adalah media visual yang diproyeksikan, artinya media yang menggunakan alat proyektor untuk menampilkan gambar atau tulisan, hanya berbentuk gambar saja tanpa mengeluarkan suara dan hanya bisa dilihat gambarnya saja. Dan gambarnya tersebut itu tidak adanya gerakan dari apa yang ditayangkan. Salah satu contohnya adalah grafis, yaitu media pandang dua dimensi yang dirancang secara langsung untuk mengomunikasikan pesan pembelajaran, contohnya grafik bagan ataupun poster. Terus yang kedua adalah media audiovisual, artinya media yang dalam penyampaiannya bisa berbentuk gambar dan berbentuk suara. Contohnya itu adalah video pembelajaran mengenai hewan-hewan yang ada di dunia, di mana adanya suara serta pun contoh gambar dalam penjelasan pembelajaran tersebut. Di dalam audiovisual ini bisa berbentuk gambar nyata yang dimana anak bisa langsung membayangkan sesuai dengan objek yang sebenarnya. Media tiga dimensi itu media yang tampilannya dapat diamati dari berbagai arah dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya ada media realia, merupakan bentuk visual dalam pembelajaran yang berfungsi memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa. Inti dari kerucut del ini adalah pengalaman bagi siswa secara langsung didapatkan oleh siswanya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.